Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya, hidayahnya untuk bisa kembali belajar masalah babus shalah, yang mana babus shalah itu hari-hari kita pasti menjumpainya dan melakukannya paling sedikit 5 kali dalam sehari. Pembahasan kita masih berputar pada kita dahulukan ketika sujud itu tangan atau lutut. Kemarin kita bahas dalil-dalil yang menyunahkan lutut dulu baru tangan. Semua hadis-hadisnya setelah diteliti dan dilihat ternyata semua hadisnya lemah. Kemudian kita ambil qaul yang kedua, yaitu pendapat yang mewajibkan atau menyunahkan mendahulukan tangan dulu baru lutut. Itu pendapatnya Ibnu Umar, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Mubarakfuri, dan juga Imam Al-Albani. Adapun Ibnu Hazm dan Imam Al-Albani itu mewajibkan meletakkan tangan dulu baru lutut. Meletakkan tangan dulu baru lutut. Kita lihat adilah-adilah mereka. Yang pertama datang dari hadis Abi Hurairah yang menjadi dasar utama, landasan utama untuk pendapat yang kedua ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah satu di antara kalian hendak sujud, maka janganlah dia ambruk sebagaimana ambruknya unta. Gimana supaya tidak seperti unta? Yaitu hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Waliyallah di sini perintah, dan menurut Ibnu Hazm dan juga yang lainnya asal perintah adalah berfaedah wajib meletakkan dua tangan dulu sebelum dua lututnya. Ini hadis yang menjadi poros perbincangan para ulama. Apakah hadis ini sahih ataukah tidak sahih? Hadis ini dari jalan Muhammad, dari jalan Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ad-Darawardi, dari Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Hasan, dari Abi Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya ulang jalannya hadis, dari jalan Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ad-Darawardi, dari Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Hasan an Abi Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Poros yang menjadi titik poin utama di sini adalah di situ ada rawi yang namanya Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Hasan an Abi Zinad. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata Imam Bukhari dalam kitab Tarikhul Kabir, beliau mengatakan bahwasanya Muhammad Ibnu Abdullah ini la yutabi ahadun, tidak ada seseorang pun yang mengikuti dia di dalam periwayatan ini hadis.
Dan kata Imam Bukhari, saya tidak tahu apakah Muhammad ibnu Hasan ini mendengar dari Abi Zinad ataukah tidak mendengar dari Abi Zinad. Nah, poros pembahasan yang akan datang ini letaknya di ucapan Imam Bukhari ini. Ana ulang, apa ucapan Imam Bukhari? La yutabi'uhu ahadun fi riwayatihi. Tidak ada seorang pun yang mengikuti di dalam periwayatannya. Sama tadi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Hasan. Tidak ada seorang pun yang mengikuti dalam periwayatannya. Dan saya tidak tahu apakah dia itu mendengar dari Abi Zinad ataukah bukan dari Abi Zinad. Apakah dia itu mendengar dari Abu Zinad ataukah tidak? Imam Bukhari nggak tahu. Nah, ini yang menjadi poros pembahasan dari hadis Abi Hurairah yang dia adalah landasan utama di dalam periwayatan itu hadis. Pertama, ucapan Imam Bukhari tadi nampak sekali itu adalah bentuk pelemahan. Karena kata Bukhari, saya tidak mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengikuti dalam periwayatannya. Nah, ini pemahaman ini akan kita buka bagi yang membela dan bagi yang tidak membela. Baik, sekarang pahami dulu jalannya hadis, kemudian ucapan Imam Bukhari yang menjadi poin pokok. Al-Imam Syaukani dalam kitab Nil Autor, Mubarakfur dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, Ibnu Turkumani dalam kitab Jauharun Naqi membantah ucapan Imam Bukhari tadi. Apa bantahannya? Kata mereka, tidak perlu ada orang mengikuti dia. Tidak perlu ada orang mengikuti dia. Karena apa? Karena dia sejatinya adalah rawi yang thiqah. Karena Imam Nasai telah mentautsik dia. Imam Ibnu Hibban juga telah mentautsik dia. Nah, rawi yang thiqah tidak perlu adanya mutaba'ah. Tidak perlu adanya orang yang mengikuti dia untuk menguatkan dia, tidak perlu. Ini ucapan sahabat Imam Syaukani dan Imam Mubarakfuri dan Imam Ibnu Turkumani di dalam menguatkan, dalam mengkritik atau dalam memahami hadis, dalam memahami ucapan Bukhari tadi. Di sana ada ulama yang mendhaifkannya, dia bantah juga, membantah Syaukani, Ibnu Turkumani yang lainnya. Dia bantah begini. Al-Imam An-Nasai itu ulama yang ma'ruf di dalam penggampangan, di dalam pentausikan. Jadi Nasai termasuk alim minal ulama yang diketahui menggampangkan di dalam tausik. Ibnu Hibban juga sama, menggampangkan dalam mentausikan. Maka pentausikan Ibnu Hibban dan Nasai yang mana keduanya dikenal seorang rawi yang menggampangkan tausik di rawi-rawi yang nggak dikenal, ya, di rawi yang nggak dikenal. Makanya kata Ibnu Hajar, Nasai itu minal muttasahil fi ba'dil ahyan. Di sebagian keadaan memang Nasai itu termasuk rawi yang mutasahil, ulama yang mutasahil dalam mentausik rawi-rawi yang nggak dikenal. Nah, kalau sudah dikenal, kalau sudah diketahui bahwasannya Nasai adalah rawi yang mutasahil, Ibnu Hibban adalah rawi yang mutasahil, nggak bisa dong membantah atau mematahkan pentadhifannya Imam Bukhari. Nggak bisa dong untuk mematahkan pentadhifannya Imam Bukhari. Ini diskusinya begitu. Kemudian Imam Albani dalam kitab Irwaul Ghalil memahami ucapan siapa? Imam Bukhari tadi. Katanya, kata Al-Albani rahmatullah alaih, ucapan Imam Bukhari tadi sebenarnya bukan pentadhifan.
Tapi dibangun di atas sebuah kaidahnya Imam Bukhari. Apa itu kaidah Imam Bukhari? Rawi yang mu'an'an, rawi yang pakai an-ana, pakai an dari, itu syaratnya diterima harus pernah ketemu walaupun sekali. Walaupun sekali. Nah, adapun selain Imam Bukhari berpendapat dalam bab ini nggak perlu harus ketemu, semasa saja mu'asarah wa imkanil luqa, semasa dan memungkinkan ketemu itu udah cukup. Jadi Imam Albani memahami ucapan Bukhari tadi bukan pentadifan, akan tetapi memahaminya karena memang dasar Imam Bukhari itu adalah dasarnya adalah apa? Harus pernah ketemu walaupun sekali, baru an-ananya akan jalan. Kalau enggak bisa. Berbeda dengan mazhab jumhur muhadditsin, seperti mazhab Muslim, itu dengan mencukupkan semasa aja udah cukup, kemudian memungkinkan ketemu. Dan ini memungkinkan ketemu karena Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Hasan ini juga lama di Mekah. Dan beliau beliau itu wafatnya pada tahun 135-an ya. Ya, 135 ya. Ya, 135 Hijriah. Adapun Abu Zinad itu tinggal di Madinah dan beliau mati wafatnya 130 Hijriah. Berarti beda hanya 5 tahun aja. Dan ini berarti sama-sama di kota Madinah dan Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Hasan juga lama di Madinah. Lah ini kan semasa dan memungkinkan ketemu, sehingga tidak paslah itu dikategorikan yang demikian itu. Ucapan Syalbani juga dibantah oleh ulama yang lain. Apa bantahannya? Itu bisa terkondisikan kalau bahasanya Imam Bukhari itu saya nggak tahu apakah dia mendengar dari Abu Zinad ataukah tidak. Itu mungkin bisa diletakkan di sini. Tapi faktor yang pertama tadi adalah tidak ada seorang pun yang mengikuti dia. Itu ada isyarat rawi ini lemah. Kalau andai kata rawi itu thiqah, nggak perlu ada kata-kata muncul dari Imam Bukhari. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani tadi itu mungkin bisa diterima pada kata setelahnya. Saya nggak tahu apakah dia mendengar dari Abu Zinad ataukah tidak. Mungkin bisa diletakkan di sini. Tapi di faktor yang pertama ini masih belum bisa dikatakan nggak nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Khulasonya anak pribadi condong bahwasanya tadhifnya Imam Bukhari itu mutabar di sini, dan hadis Abu Hurairah ini nggak bisa dijadikan dalil. Baik. Fa in qila, jikalau ada komentar, hadis Abu Hurairah itu ada penguatnya. Mana penguatnya? Hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ini sebagai penguat. Kalaulah itu dhaif katanya. Kalaulah itu dhaif, ada penguatnya. Apa penguatnya? Datang dari hadis Ibnu Umar sebagai penguat hadis Abu Hurairah. Baik. Kita lihat dulu bagaimana jalannya hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar berbunyi, annahu kana yadh'u yadayhi qabla rukbatayhi wa Rasulullah yaf'alu dzalik. Ibnu Umar itu meletakkan kedua tangannya dulu sebelum lututnya sambil mengatakan begitulah Rasulullah yang Rasul lakukan. Lah ini memang kalau secara zahirnya isalah jadi penguat. Cuma kita lihat dulu gimana jalan hadis Ibnu Umar tadi. Baik, dari sini dari jalan Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ad-Darwardi an Ubaidillah Al-Umari. An Ubaidillah Al-Umari. Baik. Kemudian poin selanjutnya di sini, hadis ini ingat tadi dari jalan Abdul Aziz
ibnu Muhammad ad-Darawardi an Ubaidillah al-Umari. Abdul Aziz ibnu Muhammad ini rawi yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mentautsik, ada yang melemahkan, ada yang memerinci. Ya, yang saya condongi adalah memerinci. Apa itu merinciannya? Abdul Aziz ini kalau dia meriwayatkan dari Ubaidillah al-Umari itu dhaif. Dan kalau dia meriwayatkan dari selain Ubaidillah al-Umari, selainnya, itu nggak ada masalah. Ternyata di sini Abdul Aziz ini meriwayatkan dari siapa? Dari siapa? Dari itu Ubaidillah al-Umari. Maka berarti dia itu lemah. Oleh karenanya Imam Nasai mengatakan rawi ini lemah. Kenapa lemah? Karena Abdul Aziz itu nggak mendengar lemah ketika meriwayatkan dari Ubaidillah al-Umari. Kemudian ditambah lagi katanya, dan ini riwayat ini adalah riwayat yang salah, kata Imam Nasai. Justru yang mahfud, yang terjaga itu adalah riwayatnya Nafi' an Ibnu Umar, bukan riwayatnya Ubaidillah al-Umari an Ibnu Umar. Tidak. Yang benar riwayatnya Nafi' an Ibnu Umar. Itu pun lafadznya yasjudu ala yadai. Ibnu Umar itu sujud di atas dua tangannya, bukan apa? Bukan jatuh ke sujud dengan mendahulukan dua tangannya. Bedakan. Jadi riwayat yang sahih, katanya Nasai rahmatullah dalam kitab Sunan Kubra, beliau mengatakan yang tepat riwayatnya Nafi' an Ibnu Umar. Yang mahfud itu riwayatnya Nafi' an Ibnu Umar. Tapi lafadznya nggak sama seperti lafadznya riwayatnya Abdul Aziz, yaitu apa? Karena Ibnu Umar itu yasjudu ala yadai. Ketika sujud itu bersandar pada dua tangannya. Bukan ketika mau ambruk lalu mendahulukan tangannya dulu kemudian baru lutut. Bukan itu riwayatnya. Nah, dari sini bisa nggak Ibnu Umar ini sebagai penguat hadis Abu Hurairah? Nggak bisa. Nggak bisa dikatakan penguat kan lafadznya aja berbeda. Yang mahfud, yang terjaga dari Nabi dari Ibnu Umar, yang terjaga dari Ibnu Umar itu, yang terjaga itu yang terhafal, yang tepat, yang rojih itu riwayatnya bukan riwayat seperti riwayat Abdul Aziz tadi. Nah, ditambah lagi riwayat Abdul Aziz sebagai penguat tadi itu lemah. Ditambah lagi yang mahfud bukan itu riwayatnya dari Ibnu Umar. Berarti hadis ini, hadis Abu Hurairah tadi tidak bisa dijadikan saling menguatkan karena kondisi penguat dari hadis Ibnu Umar tidaklah sama riwayatnya atau lafadznya tidak sama. Kemudian juga hadis Abu Hurairah juga itu didhaifkan dari sisi goncangan lafadz. Matanya itu mutarib, goncang. Karena apa? Karena ada 3 riwayat yang sama-sama berbeda. Riwayat yang pertama kan nggak boleh sujud sebagaimana ambruk, nggak boleh ambruk sebagaimana ambruknya sahabat unta. Riwayat yang pertama, letakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Riwayat yang kedua, mendahulukan lututnya dulu sebelum kedua tangannya. Riwayat ketiga, meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Kan aneh 3 riwayat ini. Jadi nggak boleh. Pertama, kalau sujud jangan sampai ambruk sebagaimana ambruknya unta. Hendaknya meletakkan 2 tangan dulu baru 2 lutut. Ini yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu ambruk kayak ambruknya unta. Letakkan 2 lutut dulu baru 2 tangannya. Ketiga, jangan kamu ambruk kayak ambruknya unta terus letakkan 2 tangan kamu pada 2 lututmu. Mudeng. Nah, maka ini namanya mutarib goncang. Tapi masalahnya 3 riwayat ini semuanya lemah, nggak bisa dikatakan goncang. Baik, hadis Abu Hurairah
itu udah kita ketahui hadisnya kan lemah. Yang lafadznya letakkan dua tangan baru apa? Dua lutut. Ini kan hadisnya lemah. Kedua, meletakkan lutut baru apa? Dua tangan, ini juga rawinya lemah. Karena ada rawi yang namanya Abdullah ibnu Said, rawi ini muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, maka ini dhaif jiddan. Kemudian riwayat yang nomor 3 yaitu apa? Jangan kamu ambruk sebagaimana ambruknya unta, letakkan dua tangan kamu di atas dua lututmu. Ini juga lemah. Kenapa lemah? Karena ada rawi yang namanya Hasan ibnu Ali ibnu Ziyad menyelisih Ahmad ibnu Hambal dan menyelisih Abu Daud di dalam periwayatan ini hadis. Ternyata Ahmad bin Hambal dan Abu Daud meriwayatkan ini hadis seperti riwayat yang pertama, yaitu apa? Meletakkan dua tangan baru dua lutut. Sedangkan hadis itu sudah kita ketahui sisi kelemahannya. Jadi nggak bisa dikatakan apa? Itu muttorib. Baik. Kemudian ada lagi komentar. Hadis yang mendahulukan tangan dulu baru lutut itu dihapus. Dihapus. Dengan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa katanya Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna nadha'ul yadaini qabla rukbatain. Dahulu kami itu meletakkan kedua tangan kita sebelum lutut itu dahulu. Wa umirna, sekarang kita diperintah meletakkan dua lutut dulu baru dua tangan. Maka ini kalau ini hadis sahih enak sekali ya. Maka yang dua tangan itu dulu, yang dua tangan lebih dulu baru lutut itu di awal, memang awal syariat. Baru setelah itu dihapus menjadi apa? Lutut dulu baru dua tangan. Tapi sayang juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga lemah sekali. Karena dari jalan Ibrahim bin Ismail, Ibnu Yahya, Ibnu Salman udah lewat kemarin ini. Jadi ada dua kelemahan. Pertama Ibrahim ibnu Ismail ini rawi yang lemah. Kedua Ismail ibnu Yahya juga rawi yang lemah. Kesimpulannya dari kedua hadis ini Ikhwan, masing-masing lemah. Ya, masing-masing lemah. Jadi bagi yang mengatakan lutut dulu itu juga hadisnya lemah sebagaimana pembahasan kita kemarin. Dan bagi yang mengatakan tangan dulu baru lutut itu juga lemah. Nah, karena masing-masing lemah, ya gimana? Kita nggak ada dalil yang menjadikan kita sandaran. Ya masing-masing dipakai. Boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Kalau kepala dulu ya nggak ada ulamanya. Ya kalau kepala dulu nggak ada ulamanya. Yang ada ulama hanya tangan dulu atau ke lutut dulu. Kalau antum nambahi kepala dulu, yaitu antum menyelisih salaf, dan ini yang dilarang oleh syariat. Justru kalau kepala dulu, benjol dulu kepalanya ya. Khair insyaallah, mudah-mudahan bisa dipahami pelajaran tadi, dan itulah pendapat yang paling kuat. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.